Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Fang Ziqing menggertakkan gigi dan berkata, "Tuan, kamu tidak tahu apa-apa. Setelah kamu dikutuk dan memasuki reinkarnasi abadi, Xiaoqing ingin bunuh diri supaya jiwa abadiku memasuki reinkarnasi dan pergi ke benua hukuman surgawi untuk menemukan dirimu. Tetapi saat itu, utusan alam dewa Siwan datang. Tepat ketika Xiaoqing ingin bunuh diri, utusan itu mengancamku dengan nyawa orang tuaku dan memintaku untuk menyerah. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika utusan alam dewa Siwan ingin pergi, aku bertarung dengannya. Pada akhirnya aku kalah. Jiwa abadiku melarikan diri. Setelah aku melewati api penyucian, aku ingin pergi ke benua hukuman surgawi. Namun karena jiwa abadiku tidak lengkap, aku tidak bisa bereinkarnasi di benua hukuman surgawi. Pada akhirnya aku bereinkarnasi di benua Suwantian sebagai manusia." Setelah mengatakan hal itu, Fang Ziqing menatap Tanyun dengan air mata. Lalu dia berkata, "Tuan, semua yang dikatakan Xiaoqing adalah kebenaran." Tanyun mengerutkan kening. Lalu dia berkata, "Tatap mataku." Fang Ziqing mengangkat kepalanya dan menatap Tanyun. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng dan berkata dengan keras, "Apakah ada kebohongan dalam perkataanmu sebelumnya?" Ketika Tanyun adalah Hongmeng Supreme, dia sangat menghargai Fang Ziqing dan menganggapnya sebagai adik perempuannya. Suara lemah Fang Ziqing terdengar. Tidak ada kebohongan. Mendengarkan hal itu, Tanyun terkejut. Lalu dia mengangkat rambutnya dan tertawa keras. Para gadis di belakang Tanyun juga senang, terutama Shen Shubing dan Toba Yingying, karena keduanya terlalu akrab dengan mantan Kaisar Abadi ke-9. Setelah Tanyun tertawa, dia segera melepaskan mata Dewa Hongmeng. Dia menggoyangkan tangannya dengan penuh semangat dan membantu Fang Ziqing berdiri. Tanyun berkata, "Adikku yang baik, maaf kakak yang salah paham denganmu." Fang Ziqing menangis karena kegembiraan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun. Lalu dia berkata, "Kakak, Xiaoqing benar-benar merindukanmu." Tanyun dan Fang Ziqing saling berpelukan erat. Meskipun mereka bukan saudara kandung, tetapi mereka lebih baik daripada saudara kandung. Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata, "Xiaoqing, cederamu sangat serius. Kamu harus menyembuhkan lukamu dulu. Aku akan membicarakan apa yang terjadi ketika kamu sudah sembuh." Fang Ziqing mengangguk. Dia segera mengeluarkan gulungan ruang dan waktu untuk memulihkan lukanya. Kemudian, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan lebih dari 2000 orang di alam eklosion. Tanyun berkata, "Kalian akan melupakan segalanya tentang aku dan Fang Ziqing. Di dalam hati kalian, Fang Ziqing adalah adik perempuanku." Beberapa saat kemudian, Fang Ziqing yang lumayan pulih dari lukanya, dia terbang keluar dari gulungan. Fang Ziqing berkata, "Kakak, aku akan membawamu ke aula aliansi. Kita akan berbicara lebih banyak." Fang Ziqing menjentikan lengannya. Segera sebuah aula dengan ketinggian beberapa ratus kaki muncul dari reruntuhan. Fang Ziqing memandang lebih dari 2000 orang di alam eklosion. Lalu dia berkata, "Kalian terluka, jadi kembalilah untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Aku akan memanggil kalian lagi jika sesuatu terjadi." Setelah itu, Fang Ziqing mengundang Tanyun dan yang lainnya ke aula aliansi. Kera iblis dan 8 raja monster menyusut. Lalu mereka memasuki aula. Tubuh Moer sepanjang 2000 kaki menghilang dari udara tipis dan berubah menjadi bentuk manusia. Singa naga emas setinggi 1000 kaki berubah menjadi pria muda yang tampan dengan jubah emas. Lalu dia berjalan ke aula berdampingan dengan Moer. Di dalam aula aliansi, Tanyun memperkenalkan 11 monster dan semua orang kepada Fang Ziqing. Fang Ziqing memberi hormat kepada 7 istri Tanyun dan berkata dengan manis, "Adik memberi hormat pada 7 kakak ipar." Shen Shubing tersenyum dan berkata, "Xiaoqing, lama tidak bertemu."
Ketika Fang Ziqing bingung, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Xiaoqing, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Su Bing adalah reinkarnasi dari mantan istriku." Fang Ziqing sangat senang. Dia melangkah maju ke arah Shen Shubing. Shen Shubing dulu memiliki hubungan yang baik dengan Fang Ziqing. Kemudian, Tanyun memberitahu Fang Ziqing bahwa Toba Yingying adalah reinkarnasi Dewara Surgawi. Fang Ziqing menatap Toba Yingying dengan kagum di matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa Toba Yingying dulunya adalah dewa yang paling kuat di antara 12 jenderal besar di bawah komando Tanyun. Dia juga orang yang paling pintar dalam strategi. Tanyun memberitahu Fang Ziqing bahwa singa naga emas dan kera iblis telah memperoleh warisan dari dewa naga emas dan dewa naga iblis. Segera Fang Ziqing menjadi akrab dengan semua orang dan para monster. Fang Ziqing tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu dia berkata, "Kakak, bukankah kamu berinkarnasi di benua hukuman surgawi? Mengapa kamu muncul di benua Suantian?" Tanyun berkata, "Aku telah menyentuh kesempatan untuk naik. Aku meninggalkan benua hukuman surgawi. Ngomong-ngomong, sekarang benua itu dinamai benua Huangfu olehku. Kemudian aku datang ke benua Suantian melalui semburan surga. Aku berencana naik ke alam abadi lewat sini." Mata Fang Ziqing menunjukkan sedikit kesedihan. Lalu dia berkata, "Xiaoqing juga ingin naik denganmu, tetapi aku masih di alam eklusion tingkat ke-8. Tanyun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kakak akan membawamu ke alam abadi." Dalam kebingungan Fang Ziqing, Tanyun memberitahunya bagaimana membawanya ke alam abadi. Mendengarkan penjelasan Tanyun, Fang Ziqing sangat senang. Pada saat ini Tanyun berkata, "Xiaoqing, kamu dulunya adalah kaisar abadi ke-9. Seharusnya kamu tahu dengan sangat jelas benua Suantian ini berada di bawah kekuasaan alam abadi keberapa. Benua Huangfu berada di bawah kendali alam abadi Hongmeng ke-6. Benua Suantian lebih dekat dengan benua Huangfu. Apakah itu juga di bawah alam abadi ke-6? Fang Ziqing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, itu tidak benar. Antara benua Suantian dan benua Huangfu ada garis pemisahnya. Oleh karena itu, benua Suantian di bawah alam abadi Hongmeng ke-9. Setelah Tanyun mengangguk, dia berkata, "Xiaoqing, kita bukan orang luar. Mengapa kamu terus menutupi wajahmu?" Fang Ziqing sepertinya telah mengingat sesuatu. Matanya yang indah menunjukkan 3 titik kepanikan. Lalu dia berkata, "Kakak, tidak nyaman bagimu untuk melihat keadaanku saat ini." Shen Shubing menarik tangan Fang Ziqing dan berkata, "Xiaoqing, ada apa denganmu?" Dalam sekejap, air mata Fang Ziqing menetes. Matanya penuh amarah yang tidak terkendali. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Kakak ipar, aku tergores oleh cakar monster yang menghancurkan jiwaku. Kemudian setelah jiwa abadiku bereinkarnasi di benua Suantian, sejak aku lahir aku masih memiliki jejak cakar di wajahku. Orang tuaku tidak menyukaiku dan ingin membuangku. Lalu nenek yang merawat diriku. Sekarang nenek telah meninggal." Shen Shubing sangat marah dan berkata, "Utusan Dewa Xiyuan adalah binatang ganas yang tidak hanya mengancammu dengan nyawa mantan orang tuamu, tetapi juga merusak penampilanmu. Xiaoqing, apakah binatang itu masih di alam abadi Hongmeng ke-9? Pada saat ini, tidak hanya Shen Shubing yang marah, tetapi juga Tanyun dan yang lainnya. Fang Ziqing berkata, "Kakak ipar, dia masih di alam abadi Hongmeng ke-9. Seharusnya dia masih menjadi kaisar abadi ke-9. Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, "Alam abadi Hongmeng ke-9 yang dibangun olehku kini telah diambil alih oleh seekor binatang. Hanya dengan naik melalui benua Suantian, kita dapat mencapai alam abadi Hongmeng ke-9. Xiaoqing, jangan khawatir. Cepat atau lambat, kakak akan membuat dia tidak berdaya, kemudian membiarkanmu menghabisinya dengan tanganmu sendiri." Pada saat ini, karena Fang Ziqing tidak nyaman jika wajahnya diperlihatkan, maka Tanyun dan yang lainnya tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, anak perempuan cukup memperhatikan penampilan mereka. Fang Ziqing sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan lembut, "Kakak, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu atau tidak. Aku khawatir kamu akan marah." Tanyun duduk di kursi batu giok dan tersenyum. Lalu dia berkata,
Katakan saja. Fang Ziqing berkata dengan jujur. Kakak utusan Dewa Siwan yang datang ke alam abadi Hongmeng ke-9 di masa lalu adalah Ling Xia Tianjun. Tanyun terkejut dan menghancurkan pegangan kursi giok dengan kedua tangan. Shen Shubing berkata dengan tegas, penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Toba Yinging mengangguk dan berkata, Tuan melatihnya dan memberinya sumber daya untuk dirinya, tetapi dia mengkhianati Tuan. Pada saat ini, selain Shubing, Yingying, Ziqing, Kera Iblis, dan Singa Naga Emas, orang lain dan para monster, mereka tidak tahu siapa Ling Xia Tianjun. Tang Mengyi berkata, suamiku, siapa Ling Xia Tianjun? Tanyun menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah muridku di masa lalu. Dia cantik dan cerdas. Pemahamannya dalam teknik pil luar biasa. Aku mengajari dia menjadi dewa pil. Kemudian dia menikah dengan dewa yang ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh Supreme lainnya. Pada akhirnya, dia lebih memilih suaminya daripada aku. Ling Xia Tianjun mengkhianati alam abadi Hongmeng. Dia berkolusi dengan suaminya dan Sion Supreme untuk mengkhianatiku. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Pada saat ini, kemarahan di hati Tanyun bisa dibayangkan. Si Hong Xiao berkata, suamiku, kami percaya kamu bisa melakukannya. Si Hong Xiao datang ke belakang Tanyun, mengusap bahu Tanyun dan berkata lagi, baiklah, kamu jangan marah lagi. Tanyun terdiam beberapa saat, emosinya menjadi stabil. Dia melihat Fang Ziqing dan berkata, selanjutnya kamu dapat mengatur urusan di benua Suantian. Setelah kamu mengatasinya, kita akan naik ke alam abadi. Dalam 3 hari berikutnya, Fang Ziqing mengumpulkan lebih dari 2.000 orang di alam eklosion. Dia memberitahu mereka bahwa Tuan Barbar, Wakil Tuan, Pemimpin, dan Ras Barbar di tingkat 10 telah dihabisi. Sisa dari Ras Barbar dapat mereka atasi dengan mudah. Sebelum Fang Ziqing pergi, dia memberitahu semua orang di aliansi kultivator bahwa dia ingin pergi bersama kakaknya. Waktu berlalu setengah bulan kemudian, jauh di dalam pegunungan Suantian, ada sebuah danau gunung yang berdiameter ribuan mil. Udara di atas danau dipenuhi dengan energi spiritual. Danau ini disebut Danau Kenaikan Suantian, karena sejak zaman kuno, ada banyak orang di alam eklosion yang naik ke alam abadi di tempat ini. Pada saat yang sama, Danau Kenaikan Suantian juga disebut Danau Suantian Wuyu. Karena orang di alam eklosion tingkat sempurna perlu menggunakan gerbang kenaikan di kolam spiritual mereka untuk menahan cahaya alam abadi sebelum kenaikan. Pada akhirnya, hanya ada 2 hasil. Pertama, jika gerbang kenaikan menolak cahaya alam abadi, mereka dapat naik ke alam abadi. Kedua, jika gerbang kenaikan dihancurkan oleh cahaya abadi, maka para kultivator akan mati. Kematian berarti akhir dari kehidupan. Karena ini adalah akhir, tidak ada lagi ikatan dan masalah. Inilah asal mula nama Danau Suantian Wuyu. Pada saat ini, Gongsun Roxy mengambil langkah ke udara dan menuju ke arah Tanyun. Dia mengulurkan tangannya dan merapikan kerah baju Tanyun. Lalu dia berkata dengan mata khawatir, suamiku, selama proses kenaikan, aku mengkhawatirkan dirimu. Tanyun menundukkan kepalanya dan mencium dahi Gongsun Roxy dengan ringan. Lalu dia berkata dengan keras, jangan khawatir, suamimu ini pasti baik-baik saja. Aku akan membiarkan kamu keluar setelah sampai di alam abadi. Setelah Gongsun Roxy dan yang lainnya mengangguk, dalam pikiran Tanyun, jantung Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan tergantung di udara. Tanyun berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan mengirim kalian ke dalam. Kalian dapat menunggu dengan santai di rumah keluarga Tan. Setelah itu, jantung Hongmeng memancarkan tirai cahaya lembut, lalu menyerap semua orang dan monster di dunia Hongmeng. Semua orang terbang ke arah rumah keluarga Tan. Tiba-tiba, suara kegembiraan yang menyenangkan datang dari tubuh Nanggong Yukin. Tuan, aku telah menyentuh kesempatan untuk naik. Seberkas cahaya putih terbang keluar dari telinga Nanggong Yukin dan berubah menjadi sebuah pagoda. Setelah gerbang pagoda perlahan terbuka, seorang gadis dengan gaun putih keluar sambil tersenyum. Dia memeluk Nanggong Yukin dengan erat.
Gadis itu adalah tunggangan Nanggong Yukin yang merupakan harimau binatang suci. Namanya Xiao Bai. Nanggong Yukin tersenyum dan berkata, "Xiao Bai, kamu benar-benar luar biasa." Xiao Bai tersenyum. Dia seperti memikirkan sesuatu dan bertanya, "Oh, ngomong-ngomong, Tuan, setelah bertahun-tahun, apakah kamu dan Kepala Sektitan sudah menikah?" Wajah Nanggong Yukin yang menakjubkan dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam. Lalu dia berkata, "Kami sudah menikah." Xiao Bai berkata, "Selamat kepada Tuan." Pada saat yang sama, Tanyun yang berdiri di atas danau Suantian, dia memandang ke langit yang luas. Matanya mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Lalu dia berkata, "Aku sudah menunggu hari ini." Pada saat ini, hati Tanyun penuh dengan harapan. Dia sudah mengambil keputusan. Ketika dia tiba di alam abadi Hongmeng ke-9, dia akan mencari sumber daya kultivasi untuk meningkatkan ranahnya. Kemudian naik ke alam Dewa Hongmeng untuk membalas dendam. Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia memejamkan mata dan mulai merasakan kenaikan. Langit di atas Tanyun ada angin kencang. Sinar cahaya warna-warni menyelimuti Tanyun dan seluruh danau Suantian. Segera, area ribuan mil terguncang. Sebuah suara terdengar dari cahaya warna-warni. "Orang tua ini adalah gerbang alam abadi. Sekarang laporkan asalmu. Kamu berasal dari benua apa? Dan siapa nama belakangmu?" Tanyun tahu bahwa lelaki tua itu adalah roh gerbang alam abadi. Jika seseorang di alam fana memicu kesempatan untuk naik, gerbang alam abadi akan datang. Terlepas dari jarak ruang dan waktu, gerbang alam abadi bisa muncul kapanpun. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku adalah Tanyun dari benua Suantian." Setelah waktu yang lama, terdengar suara lagi. Anak kecil selama hampir 1 juta tahun dari benua Suantian, total ada 3.620 orang, telah memicu kesempatan kenaikan. Tetapi pada akhirnya, hanya kurang dari 300 orang yang berhasil naik. Jalan surga itu sulit. Kematian selalu menanti. Dewa ini menantikan penampilanmu. Jika kamu siap, mulailah. Suara lelaki tua itu penuh simpati dan belas kasihan bagi mereka yang mencoba untuk naik. Karena dia benar-benar telah melihat terlalu banyak kultivator alam fana yang ingin pergi ke alam abadi, tetapi mereka gagal. Tanyun mengangguk berat dan berkata, "Junior siap untuk memulai." Gerbang abadi berkata, "Baiklah, dewa ini mengucapkan semoga kamu sukses." Kemudian adegan mengejutkan terjadi. Sebuah gerbang raksasa 10.000 mil muncul. Gerbang raksasa itu berwarna putih, memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Tanyun yang berdiri di bawah gerbang raksasa terlihat seperti debu. Betul sekali, gerbang raksasa ini adalah gerbang alam abadi yang bisa membuat orang mati, tetapi banyak orang menantikannya. Dengan suara keras, gerbang alam abadi memancarkan suasana suci dan perlahan terbuka. Ketika dibuka, cahaya warna-warni menghilang. Pada saat gerbang alam abadi terbuka sepenuhnya, cahaya tebal dan seputih salju keluar dari gerbang abadi dan melahap ke arah Tanyun. Cahaya alam abadi tampaknya mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Ketika Tanyun diselimuti, Tanyun berteriak, "Gerbang kenaikan!" Segera, gerbang pertama yang tergantung di kolam spiritual Tanyun terbang keluar dari alisnya, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki dan berdiri di depan Tanyun. Kemudian, Tanyun mengeluarkan kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah. Kemudian 5 kekuatan itu melebur menjadi satu dan membentuk pola cahaya yang membungkus Tanyun. Alasan mengapa Tanyun tidak mengeluarkan kekuatan beratribut angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya itu karena dia tidak ingin gerbang alam abadi mengetahui bahwa dia memiliki 11 atribut. Karena di seluruh alam semesta hanya dia sendiri yang memiliki 11 jenis atribut secara bersamaan. Jika Tanyun mengeluarkan kekuatan 11 atribut, gerbang alam abadi dapat melihat sekilas bahwa dia adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Gerbang abadi akan memenjarakan dirinya, kemudian menyerahkannya kepada Kaisar Abadi ke-9. Lalu Xian Supreme dan Xingtian Supreme akan menyelidiki identitasnya.
Oleh karena itu, Tanyun hanya menggunakan kekuatan 5 atribut saja. Selain itu, Tanyun tahu bahwa setelah dia menolak cahaya alam abadi, dia akan beralih dari ranah alam eklosion menjadi hukum abadi. Pada saat itu, Tanyun benar-benar menjadi makhluk abadi. Setelah menjadi abadi, energi spiritual di kolam spiritual akan berkembang menjadi energi abadi. Jiwanya juga akan berkembang menjadi jiwa abadi. Kesadaran spiritualnya menjadi kesadaran abadi. Tanyun tahu dengan jelas bahwa ranah di alam abadi dibagi menjadi 7. Di atas ranah hukum abadi ada pemurnian abadi, kaisar manusia, kaisar suci, kaisar raja, dan kaisar abadi. Setiap ranah besar dibagi menjadi 12 tingkatan. Setelah beberapa saat, gerbang kenaikan pertama milik Tanyun menghilang di bawah cahaya alam abadi. Dalam setengah jam berikutnya, Tanyun mengeluarkan 8 gerbang kenaikan yang tersisa berturut-turut. Ketika gerbang kenaikan ke-10 hampir hancur, cahaya alam abadi menghilang. Segera setelah itu, gerbang alam abadi berdering. Musik yang mendidih bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, Tanyun yang berdiri di udara, dia memejamkan mata dan merasakan perubahan di kolam spiritualnya. Jika kita dapat melihat ke dalam kolam spiritual Tanyun, kita akan menemukan bahwa 10 jiwanya semakin lemah. Segera setelah itu, energi spiritual emas pucat yang kaya di kolam spiritualnya menjadi semakin keemasan. Dalam beberapa napas, berubah menjadi esensi abadi keemasan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi energi spiritual di dalam tubuh Tanyun, hanya ada esensi abadi. Kemudian, esensi abadi mulai membentuk badai di tengah kolam Tanyun. Badai itu seperti pusaran emas yang berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu bayangan yang mirip dengan Tanyun muncul. Bayangan itu adalah janin hukum Hongmeng pertama milik Tanyun. Seluruh tubuh janin hukum Hongmeng dipenuhi dengan cahaya keemasan dan berisi 11 atribut. Kekuatan hukum abadi Hongmeng lebih kuat daripada kekuatan abadi Hongmeng. Misalnya, seorang kultivator di alam eklosion tingkat sempurna memiliki kekuatan abadi angin. Kemudian, ketika dia naik ke alam abadi, kekuatan abadi angin miliknya akan berkembang menjadi kekuatan hukum angin. Sekarang Tanyun benar-benar telah mencapai ranah hukum abadi tingkat pertama. Pada saat yang sama, 3 jiwa dan 7 jiwa di benak Tanyun dengan cepat berubah menjadi jiwa abadi. Sekarang jiwa Tanyun telah berubah menjadi jiwa abadi. Dia dapat melepaskan kesadaran abadinya. Rambut Tanyun berterbangan, lalu dia melepaskan kesadaran abadinya hingga ekstrim. Kesadaran abadi seperti gelombang tidak terlihat dengan cepat meluas ke arah danau Suantian. Pada akhirnya mencapai 500 juta mil. Xianli adalah satuan jarak di alam abadi. 1 Xianli sama dengan 100 mil. Sekarang kesadaran abadi Tanyun dapat mencangkup radius 500 juta mil atau setara dengan 5 juta Xianli. Kita harus tahu bahwa ranah hukum abadi tingkat pertama biasanya dapat mencangkup radius 2 juta Xianli. Tingkat kedua dapat mencangkup radius 2,5 juta Xianli. Tingkat ketiga mencapai radius 3 juta Xianli. Tingkat keempat mencapai 3,5 juta Xianli. Tingkat kelima mencapai 4 juta Xianli. Tingkat keenam mencapai 4,5 juta Xianli. Dan tingkat ketujuh mencapai 5 juta Xianli. Itu berarti Tanyun yang hanya di ranah hukum abadi tingkat pertama sama kuatnya dengan makhluk di ranah hukum abadi tingkat ketujuh. Pada saat yang sama, dijelaskan bahwa setelah Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng, dia dapat dengan mudah mengendalikan makhluk di ranah hukum abadi tingkat ketujuh biasa. Jika masalah ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan banyak makhluk. Kita harus tahu bahwa semakin tinggi ranah, semakin lemah kekuatan tantangan lompatannya. Tetapi bagaimana dengan Tanyun? Dia sekarang yakin bahwa dia dapat menghancurkan musuh di ranah hukum abadi tingkat ketujuh dengan mudah. Jika Tanyun menggunakan semua kemampuannya dan membentuk formasi pedang Dewa Hongmeng, dia bisa mengalahkan musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-10.
Bahkan jika melawan musuh di ranah hukum abadi tingkat ke-11, Tanyun masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Wajah tampan Tanyun dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak terkendali. Gerbang abadi berkata, "Teman kecil, selamat telah lulus ujian cahaya alam abadi. Hanya dengan lulus ujian, kamu dapat memenuhi syarat untuk naik ke alam abadi. Teman kecil, ini kartu identitasmu. Segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari gerbang alam abadi dan berubah menjadi kartu identitas seukuran telapak tangan." Tanyun melepaskan kesadaran abadinya ke dalam kartu itu. Kemudian dua baris tulisan muncul di benaknya. Gerbang alam abadi berkata lagi, "Teman kecil, ketika kamu tiba di alam abadi ke-9, para jenderal abadi akan mengatur kemana kamu akan tinggal. Ingat, kartu identitas abadi tidak dapat hilang. Jika saat diperiksa kamu tidak memiliki kartu identitas, maka kamu akan dihabisi." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas mengingat dari senior." Kemudian sinar cahaya warna-warni menyelimuti Tanyun. Tanyun merasakan kekuatan pengekang yang lembut yang menahan dirinya. Kemudian tubuhnya naik tak terkendali dan terbang menuju gerbang alam abadi. Setelah beberapa saat, ketika Tanyun dibawa ke gerbang abadi, dia merasakan pusing yang kuat melanda pikirannya. Kemudian ada kegelapan di depannya. Tanyun tahu bahwa gerbang alam abadi mengirim ke alam abadi Hongmeng ke-9. Waktu berlalu. Setelah 3 bulan penuh, Tanyun merasakan sentuhan tebal di kakinya. Pusing di benaknya juga menghilang. Kemudian, dia menutup matanya dan merasakan ledakan cahaya. Dia perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di atas susunan formasi teleportasi yang super luar biasa. Formasi teleportasi ini telah mencapai radius 100 Yanli dan lebarnya juga 100 Yanli. Tanyun berdiri di tengah barisan teleportasi. Dia tampak sekecil semut. Tanyun menatap formasi teleportasi yang familiar, lalu wajahnya menunjukkan senyuman. Alasan mengapa Tanyun mengenalnya itu karena formasi teleportasi ini pada awalnya dibuat atas perintah Tanyun. Tanyun segera menutup matanya, masuk ke dalam meditasi, dan muncul di dalam jantung Hongmeng. Shen Subing berkata, "Suamiku, apakah kita sudah sampai di alam abadi?" Tanyun berkata, "Ya, kita telah tiba di kota abadi Tongtian yang berada di wilayah alam abadi Hongmeng ke-9. Tanyun yang merupakan Hongmeng Supreme di masa lalu, meskipun dia tidak begitu jelas mengenal 1.080.000.000 alam fana, tetapi dia cukup akrab dengan 9 alam abadi Hongmeng." Mata Suesian berbinar dengan bintang-bintang kecil, lalu dia berkata, "Kakak ipar, aku benar-benar ingin pergi keluar dan melihat seperti apa alam abadi Hongmeng ke-9. Kecuali Subing, Yingying, dan Ziking, mata semua orang penuh kebahagiaan. Bagaimanapun, alam abadi benar-benar terlalu asing bagi mereka." Tanyun memandang Suesian, Si Hong Xiao, dan yang lainnya. Lalu dia berkata, "Aku akan mengeluarkan kalian semua setelah kondisinya aman. Setelah kalian keluar, kalian harus mencapai ranah hukum abadi tingkat pertama." Shen Subing tersenyum dan berkata, "Suamiku, aku sudah memberitahu mereka sebelumnya. Sekarang Xiaoqing masih di alam eklusion tingkat ke-8. Kita masih harus menemukan batu abadi untuk membantunya mencapai ranah hukum abadi tingkat pertama." Batu abadi yang dikatakan Shen Subing adalah mata uang umum di alam abadi. Satu batu abadi tingkat tinggi sama dengan 100 batu abadi tingkat atas. Pokoknya tambah 20 ya setiap turun peringkat. Oke, kita lanjut. Tanyun mengangguk setuju dan berkata, "Ya, kita tidak punya uang sekarang. Kita mencoba mencari cara untuk mendapatkan banyak batu abadi. Kita juga perlu menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Orang-orang rendahan dari alam fana, cepat pergi dari formasi teleportasi." Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.